Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana alasan motor fiction kok air radiator cepat habis. Itu kenapa? Nah, itu kemungkinan satu adalah selang bocor, baik selang ke mesin radiatornya atau dalam tabung cadangan pada air radiator yang berada di sebelah kiri. Nah, kita cek bersama-sama ya. Ini dia selangnya itu berlubang, guys. Selang berlubang yang demikian ini akan menyebabkan air radiator pada motor fiction akan cepat habis, karena apabila motor sudah panas, air radiator mendidih, itu dalam selang itu akan bocor dan keluar dari selang tersebut, bukan ke tempat cadangan radiator, akan tetapi keluar dari motor. Nah, menetes keluar, jadi air radiator cepat habis ya. Untuk selang yang bocor kita buang saja, kita potong ya. Mana kita cari, biasanya tuh paling rawan adalah pada bagian selang yang saluran ke tabung cadangan. Nah, kita periksa dulu, kita cek yang bolong. Nah, itu dia ada yang meletak bahasa Jawanya ya. Nah, ini dia, kita sudah memotong. Lalu kalau kita sudah potong, kita tarik saja, guys. Tarik, kita kemudian pasang lagi. Nah, tapi apabila ditarik kok sudah tidak bisa, maka harus diganti selangnya. Ini dia air radiator atau radiator coolant, air radiator pendingin ya, air pendingin untuk motor fiction. Dan ini berpengaruh sangat besar sekali, guys. Apabila telat dalam pengisian air radiator, mesin itu akan kasar dan juga bisa berpengaruh pada piston akan bisa juga meledak, guys. Ini hanya karena kehabisan air radiator. Nah, itu guys, di dalam kelihatan ya lubangnya. Itu rawan sekali, guys, pada motor fiction yang sudah lama. Nah, karena ketika mesin motor panas, selang itu biasanya kan renggang atau mekar, jadinya itu pecah. Kok bisa? Karena sudah tertekan oleh karet dan juga diikat oleh besi, kemudian mesin panas, karet itu akan renggang apabila mesin panas. Ya, kita bawa ke bengkel. Ini ada di bengkel, air radiator yang sudah lama itu kita buang, guys. Kita buang, ganti yang baru supaya mesinnya itu lebih mulus, suaranya itu tidak kasar. Nah, ini air radiator sisa-sisa yang kemarin itu cuman tersisa sedikit. Yang ada di tabung tabung cadangan itu sudah kosong, guys. Ini hanya ada di yang bagian mesin radiator. Nah, bagian mesin hanya tersisa bagian mesin, itu pun karena tidak melalui selang. Nah, nanti kalau sudah mendidih lewat melalui selang itu akan habis semuanya, guys. Nah, apabila air radiator semuanya sudah habis, itu sangat berbahaya bagi mesin. Piston bisa jebol, blok juga bisa ganti, dan biayanya itu sangat mahal sekali. Ini dia, guys. Itu bagian yang ada di tangki cadangan itu kan netes ya, guys ya, meler. Itu tandanya itu bocor. Tadi kan sudah kita cek ya bagaimana kebocorannya. Nah, ini bagian mesin, ini selang bagian mesin, di sini retak. Nah, kita potong terus kita ganti. Nah, jadinya itu kan agak pendek, guys. Nah, ini sisa-sisa air radiator di mesin ini hanya tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit di sini, itu sebenarnya tidak boleh habis. Nanti kalau mesin panas di sini mendidih, lalu turun lewat lewat selang, turun kemudian ke tabung radiator yang cadangan itu, kemudian yang ada di tabung radiator itu ke atas. Nah, ke atas ini dia bekas selang yang kemarin itu pecah ya, renggang, kemudian itu retak dan bocor. Nah, kalau bocor seperti itu mesin akan kasar banget, guys, akan terasa kasar dan tidak nyaman. Kita cek bagian kipas, bagaimana, apakah kipas masih menyala atau tidak. Apabila kipas tidak menyala, itu juga berbahaya, tandanya ada sesuatu alat ya yang harus diganti agar kipas itu tidak berhenti dan
berputar lagi. Tapi apabila kipas kok berputar berarti itu masih aman, tandanya itu hanya selang yang harus diganti atau dipotong biar tidak bocor lagi. Ini dia guys, kondisinya motornya itu seperti ini. Airnya kita buang, kemudian ganti dengan air radiator yang baru. Nah, kita cek lagi apakah masih ada komponen-komponen yang rusak ataupun yang perlu diganti, karena motor Vixen itu sangat ringkih sekali guys. Mesinnya itu kalau sudah di atas 5 tahun itu banyak sekali yang harus diganti, dan untuk penggantian komponen-komponen mesin itu harganya tidak murah, pasti di atas 5.000 ataupun 10.000. Murah-murahnya itu ya 30, 50, bahkan 100. Itu pun belum sama jasa atau tenaga buat ngotak-atik dari mesin motor Vixen ini guys. Nah, ini dia kondisinya seperti ini guys. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi ataupun pengetahuan bagi kalian semua. Air radiatornya itu seperti ini guys yang kita pilih. Ini air radiator untuk motor Vixen yang aman dan juga rekomendasi sekali bagi kalian yang pemilik motor Vixen. Nah, tempatnya itu di sini guys, selangnya itu yang rawan sekali retak tuh di sini. Rawan karena di situ selangnya itu menampung air radiator panas. Nah, yang berjalan ketika air radiator mendidih. Nah, itu guys, lubangnya itu seperti itu. Nah, ini rawan sekali, dan apabila kalian memiliki motor Vixen, sering-sering kali untuk mengecek bagian air radiator, karena air radiator ini sangat penting, dan apabila lalai dan lupa untuk mengganti, ini bisa berpengaruh pada bagian mesin. Kalau mesin sudah kena, biaya itu bisa sampai jutaan rupiah. Nah, ini selang bagian yang ini juga harus kita cek, sering-sering kita cek, jangan sampai itu mekar atau melar sampai berlubang. Ini jangan dibuka ketika mesin sedang panas ya guys, karena apabila dibuka dalam keadaan mesin panas, ini akan meludak airnya, menguap kebul-kebul. Ini juga ada kawan motor Vario yang sedang diobrak-abrik, padahal motor baru tapi juga rusak. Punya saya juga sering sekali rusak ini guys, padahal buat kerja, tapi hasil kerja buat dandan motor. Ya kayak gitulah kehidupan, namanya juga kehidupan. Yang penting kita jalani saja, syukuri apa yang kita dapat, dan jangan berputus asa. Ya, demikian dari saya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.